terdengar teman-teman di sini? Terdengar, Ibu. Oh, baik, terima kasih. Ya, sudah ada yang merespon. Terima kasih sekali. Baik, sekali lagi selamat malam semuanya. Saya Bu Retno akan memberikan materi untuk tatap muka ke-12 sekaligus untuk penjelasan tugas. Namun di sini saya juga menyampaikan permohonan maaf ya untuk perkuliahan ini. Ada beberapa hal yang membuat saya kemudian memberikan satu waktu untuk semua kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas IUB, supaya kita bisa sama-sama punya persepsi, satu persepsi mengenai tugas individu maupun tugas kelompok. Jadi malam ini saya akan mengawali terlebih dahulu dengan penjelasan mengenai tugas individu, kemudian tugas kelompok. Setelah itu saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Baru saya akan berikan materi untuk elemen estetika. Mungkin di semester lalu Anda sudah mendapatkan gambaran mengenai elemen estetika, tetapi nanti saya akan lebih banyak untuk bagaimana elemen estetika ini nanti diimplementasikan di tugas Anda. Tugas diberikan di minggu lalu ya. Di minggu lalu ini saya kira dengan adanya perkuliahan yang sudah berjalan cukup jauh, Anda sudah lebih memahami arah dari materi morfologi kota, sehingga harapannya untuk penyelesaian tugas ini menjadi lebih mudah karena Anda semua sudah tahu konsekuensi buat kita gitu. Bahwa Anda semua sudah mendapatkan materi, sehingga pada saat mengerjakan tugas itu sudah tahu arah dan bagaimana ya, mungkin kira-kira substansi apa yang harus diberikan di tiap poin. Baik. Ya, saya coba record ya. Ya, untuk tugas yang pertama ya, saya coba share dulu untuk tugas yang pertama. Nanti saya akan menjelaskan pelan-pelan satu persatu. Kemudian Anda boleh bertanya. Saya yang tugas individu terlebih dahulu. Saya kira untuk PDF penjelasan tugas ini sudah disampaikan oleh koordinator mata kuliah masing-masing. Untuk tugas pertama, ini adalah tugas individu mengenai identifikasi perkembangan kota kota silahkan dipilih, boleh kota di Indonesia atau kota di luar Indonesia. Tujuan tugas ini adalah mahasiswa dapat melakukan identifikasi sederhana atas 3 hal, yaitu proses terbentuknya suatu kota, kemudian mengidentifikasi bentuk kota tersebut, dan yang ketiga adalah urban transect dari kota tersebut. Nah, ini untuk penjelasan dan outline-nya. Setiap mahasiswa boleh memilih satu kota saja. Jadi kalau di Indonesia atau di luar Indonesia silahkan. Kemudian mahasiswa mengumpulkan data mengenai kota tersebut, baik melalui website resmi kota tersebut, misalnya di website kalau Semarang ya Semarang.go.id begitu. Kemudian mencari di buku, artikel ilmiah maupun sumber lainnya. Untuk dapat diketahui untuk kota-kota yang dipilih, sebaiknya kota yang kiranya itu datanya cukup lengkap. Nah,
data apa saja yang harus dicantumkan nanti ada di outline laporan ya. Nah, karena Anda semua untuk 5 kelas ini jumlahnya cukup banyak, maka sangat memungkinkan kalau ada satu kota yang dipilih oleh lebih dari satu mahasiswa. Ibu, kalau seperti itu bagaimana? Tidak apa-apa. Mahasiswa, tapi saya yakin kalau misalnya mahasiswa itu menggunakan bahasa sendiri, kemudian mengolah informasi sendiri, meskipun kotanya sama, pasti tata bahasa atau kalimatnya akan sendiri-sendiri, kecuali mahasiswa hanya copy paste dari sumber-sumber. Jadi hanya ambil saja, di copy, kemudian di paste di tiap tugasnya. Itu nanti kalau misalnya sama, maka sudah pasti tidak ada proses mengolah informasi tersebut. Kalau seperti itu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya bahwa yang sama itu nanti akan saya kelompokkan. Nah, itu akan ada nilai yang seragam atas tugas yang sama tersebut. Oke. Jadi, supaya tidak sama, maka setiap mahasiswa harus memparaphrase atau mengolah, kemudian menuliskan dengan kata-kata sendiri. Setiap orang punya ciri dalam menuliskan kata-kata pasti akan berbeda walaupun kotanya sama. Baik, itu secara umum. Sekarang kalau outline laporannya itu sangat sederhana. Jadi ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kemudian ada 3 bagian, nggak usah pakai bab, tapi pakai bagian. Jadi bagian 1 itu berisi sejarah perkembangan kota X. Jadi sebutkan aja. Kemudian di bagian 1 itu jelaskan sejarah perkembangan kotanya, kronologinya bagaimana. Jadi di mana mulai perkembangannya, kemudian cantumkan foto kalau ada. Jadi silakan di copy aja fotonya. Jangan lupa sebutkan sumber. Kalau dia dari website, maka URL-nya harus disebutkan. Bagian kedua itu bentuk kotanya. Kita sudah mendapatkan materi mengenai bentuk kota kan. Nah, di bentuk kota ini bisa gunakan peta citra. Jadi peta citra itu bisa dari Google Earth, tidak perlu berskala. Jadi si peta tersebut diperlakukan sebagai gambar, tidak perlu menggunakan skala. Jadi di crop aja, kemudian tunjukkan peta itu seperti kalau misalnya saya kemarin menjelaskan urban tissue, itu kan cukup dari jauh saja, kemudian dari gambar tersebut bentuk kota itu seperti apa, kan sudah dapat teorinya. Kemudian kalau misalnya menyebut bentuknya linier atau bentuknya itu menjari atau bentuknya radial, itu karena apa? Jadi ada sebutkan ciri-cirinya. Kemudian yang bagian 3 itu mengenai urban transect. Di urban transect itu Anda arah melintang atau membujurnya yang mau dilihat. Jadi kota tersebut menunjukkan bagian mana ya, misalnya itu adalah city center-nya. Lalu bagian mana yang merupakan bagian urban, bagian mana yang merupakan peri-urban. Kemudian bagian mana mungkin yang bentuknya masih rural urban atau sudah rural sekali gitu misalnya. Itu silahkan ditunjukkan dengan memberikan tanda gitu ya. Itu ditunjukkan kenapa Anda sampai menyebut itu cirinya adalah rural urban. Apa saja yang nampak dari peta tersebut. Jadi gunakan Google Earth. Anda juga boleh pakai OpenStreetMap. Tapi kalau OpenStreetMap itu kan yang kelihatannya bangunan sama jalan ya. Kalau pakai Google Earth itu atau pakai Earth saja itu kan bisa kelihatan mana yang pepohonan,
mana yang bangunan, mana yang jalan, lalu mana yang sungai itu kan bisa kelihatan. Oh ya, yang di bagian satu jangan lupa ya, itu asal-usul terbentuknya juga dijelaskan. Jadi apakah karena perdagangan dan jasa, karena ekonominya, atau karena hidro apa namanya kita nyebutnya itu religius atau Anda militeri, silakan itu dikategorikan berdasarkan sejarahnya. Sudah, setelah itu bagian terakhir adalah kesimpulan. Di sini simpulkan bagaimana proses pengembangannya, apa asal-usul terbentuknya, dan saat ini proses tersebut hingga sejauh mana. Misalnya, kelihatan kalau pakai peta citranya Google Earth gitu, Anda bisa lihat di kronologis itu ya, di kronologis atau histori dari petanya itu, digeser-geser aja, itu kelihatan perkembangannya itu yang di sisi mana dari kota yang Anda pilih. Bisa jadi kan dia tidak secara radial merata ke seluruh arah gitu, tetapi mungkin mengikuti jalan utama yang mana itu, lalu jelaskan secara ringkas alasannya apa gitu. Saya kira untuk yang tugas pertama ini, yang tugas individu ini, halamannya saya berasumsi ini tidak terlalu banyak ya, tetapi saya tidak membatasi halaman. Silahkan Anda atur sendiri. Mungkin ada yang bisa melakukan data secara lengkap gitu ya, sehingga pada bagian satu itu bisa eksplor dengan lebih banyak, atau di bagian 2-nya yang dieksplor silahkan. Sudah ada bentuk halaman baik. Oke, baik, sampai di sini tugas saya mau silakan. Kalau ada yang belum jelas, tugas itu jelas ya. Silakan pilih sesuai keinginan Anda, kota yang paling Anda sukai gitu ya, dan Anda temukan datanya yang lengkap. Saya lanjut begitu untuk yang tugas kelompok. Baik, tugas kelompok ini kalian sudah dibagi kan ya. Untuk tugas kelompok sudah dibagi menurut kecamatannya. Ini satu kelompok, silakan memilih satu kelurahan berdasarkan kecamatan yang telah ditentukan. Supaya tidak sama, silakan diatur bersama Kormat. Satu kelompok, satu kelurahan tidak boleh dipilih oleh lebih dari satu kelompok, hanya satu kelompok saja. Sehingga kita akan punya kelurahan dengan kelompok masing-masing. Lihat di bagian sini, ini yang tujuan tugas. Ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi bagian kota, mulai dari struktur fisik, human settlement-nya, background, linkage, place, citra kota, towns, elemen estetika, tata masa bangunan, dan konservasi kawasan dan bangunan. Ini, dari ini sudah diberikan, bahkan sampai ke townscape sudah, tinggal ini nanti elemen estetika, tata masa bangunan, dan konservasi kawasan dan bangunan. Asumsi saya, dengan Anda sudah mendapatkan materi-materi ini, maka pada saat menyelesaikan tugas kelompok, job desk-nya bisa dibagi karena semua sudah pernah mendapatkan materinya. Tugas ini adalah identifikasi morfologi kawasan. Nah, ini disebutkan identifikasi morfologi kawasan di kelurahan titik-titik, kecamatan titik-titik, kota Semarang. Jadi, sebutkan kelurahan dan kecamatannya di kota Semarang. Sebetulnya, untuk tugas kelompok, ini yang dibutuhkan itu adalah peta citra kelurahan tersebut pakai Google Earth.
dan itu pun tidak perlu berskala. Jadi perlakukan sebagai ya. Saya Alia. Izin interupsi, untuk layarnya tidak terlihat, Ibu. Oh, nah. Sekarang sudah terlihat, Mbak Alia? Sudah, Ibu, sudah terlihat. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Dua, adalah identifikasi morfologi kawasan di kelurahan titik-titik. Jadi tergantung kelurahan Anda, kecamatan apa, kemudian Kota Semarang. Sudah mendapatkan materi ini ya, struktur fisik, human settlement, background, linkage, place, citra kota, townscape, elemen estetika, tata masa bangunan, dan konservasi kawasan. Hari ini sudah sampai elemen estetika, minggu depan tinggal tata masa bangunan dan konservasi kawasan. Jadi asumsinya ini mahasiswa sudah bisa berbagi job desk untuk mengerjakan tiap-tiap poin tersebut. Untuk outline laporan, mohon maaf sebelumnya, untuk data yang dibutuhkan, sebetulnya itu hanya peta citra yang diperlakukan sebagai gambar, jadi tanpa skala. Tidak perlu pakai ITP, perlakukan sebagai gambar aja, silahkan di screenshot, kemudian buat peta komik, lalu berikan keterangan, itu sangat-sangat boleh. Kemudian silahkan Anda download di bps.go.id, bps.go.id, cari buku kecamatan X, jadi kecamatan Semarang Utara misalnya ya, dalam angka. Karena di dalam buku kecamatan Semarang Utara dalam angka, itu ada data tiap kelurahan. Jadi tidak usah jauh-jauh, tidak usah masuk kelurahan, Anda bisa dapat data sementara. Kemudian ada dokumentasi foto, hasil observasi atau pengamatan lapangan. Tidak boleh menggunakan foto dari street view. Jadi fotonya benar-benar adalah foto hasil observasi Anda di lapangan. Nanti saya jelaskan apa saja yang butuh foto. Outline laporan ini sama seperti yang di laporan individu. Ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Langsung di sini di bagian 1 adalah gambaran umum kelurahan X di Kecamatan Y, Kota Semarang, tergantung lokasi Anda. Di sini sudah ada poin yang harus diisi adalah poin dari A sampai E. Yang F silakan boleh menambahkan bapaknya. Jadi yang A, jelaskan lokasi wilayah studi Anda menggunakan peta orientasi wilayah studi terhadap Kota Semarang. Jadi pakai peta citra, screenshot yang Kota Semarang, lalu lokasimu itu ada di sebelah mana, kasih tanda. Setelah itu zoom in sampai ke kelurahan Anda, batasnya mana, sebutkan luasnya, jumlah penduduknya, kemudian kondisi sosialnya, tingkat pendidikan, agama. Mungkin juga kalau Anda mau menambahkan kondisi ekonomi ya, ada mata pencarian, itu silakan ditambahkan data tersebut dalam bentuk tabel. Bagian 1 itu maksudnya adalah untuk mengantarkan yang akan membaca tugas Anda itu untuk mengerti lokasi dan juga untuk mengerti apa sih sebetulnya yang bisa diinformasikan dari lokasi Anda. Tapi ini masih secara umum sehingga namanya gambaran umum. Baru kemudian yang bagian 2 ini sudah menginjak pada morfologi. Nah di sini Anda mulai membuat
satu, ini struktur fisik kota yang meliputi jalan, blok, dan kapling. Untuk struktur fisik kota, batasannya adalah seluruh kelurahan Anda. Jadi di kelurahan Anda itu mana jalan-jalan utamanya, mana bloknya, lalu bentuk-bentuk kaplingnya seperti apa. Ibu, kalau bentuk kapling kan nggak kelihatan. Anda bisa menggunakan argumentasi bahwa kapling di tempatmu bisa saja kecil-kecil atau besar-besar, itu ditunjukkan dari bentuk bangunan-bangunan yang dari atas, dari peta citra kan kelihatan. Sama seperti kalau misalnya Anda browsing di Google Earth gitu ya, untuk yang di Kelurahan Tembalang, itu kan kelihatan banget. Yang besar-besar itu yang kampus Undip atau kampus-kampus pendidikan. Kemudian setelah itu ada bangunan rumah, kompleks rumah, yang atapnya itu kelihatan dia memang agak besar-besar, berarti kaplingnya juga besar. Lalu yang kecil-kecil itu yang bentuknya tidak teratur, misalnya, itu udah jelas adalah kampung-kampung kota yang ada di Tembalang. Misalnya yang ada di Banjarsari, yang ada di Jurang Blimbing, yang ada mungkin di mana lagi ya, yang daerah-daerah dalam itu kan daerah kampung kota sebetulnya. Sedangkan yang perumahan itu kalau di Tembalang mungkin yang perumahan di Ponorogo itu perumahan. Kalau yang di perumahan itu juga perumahan gitu. Nah, kemudian apa sih yang dibahas di situ? Untuk yang struktur fisik kota, ini dahului dulu teori. Jadi Anda sekarang dulu teorinya itu bilang apa? Kemudian setelah itu di lokasi Anda seperti apa? Ya, saya ulang. Ini kok hilang? Mohon maaf, ini hilang nggak di tempat Anda? Nggak ya? Tulisannya? Tidak, Ibu. Tidak, baik. Ya, terima kasih. Nah, nanti di struktur fisik kota itu Anda boleh tambahkan foto mengenai kondisi jalan, kemudian Anda juga foto kondisi kaplingnya. Kalau blok mungkin agak sulit ya untuk diidentifikasi pakai foto. Blok pakai peta aja. Berikutnya yang human settlement itu juga sama. Itu kan ada teori yang Doxiadis itu. Ada contains dan container. Mana yang contains, mana yang container, kemudian tunjukkan di tempat Anda. Containsnya itu apa saja, kontainernya apa saja. Lengkapi dengan peta dan foto. Kemudian figure ground juga demikian. Tapi di figure ground di sini Anda butuh sedikit ekstra. Karena apa? Karena di sini Anda harus buat peta figure ground. Caranya bagaimana? Boleh pakai bantuan OpenStreetMap lalu diolah yang bangunan warnanya hitam, selain bangunan warnanya putih. Ibu, tapi di kelurahan saya luas sekali. Bagaimana saya kemudian memilih figure ground-nya? Untuk figure ground tidak perlu seluruh kelurahan dipilih. Ambil figure ground yang menurut Anda unik, misalnya yang bisa menunjukkan figure ground yang homogen, menunjukkan figure ground yang heterogen atau yang campuran, itu silahkan diambil sebagian saja, tidak usah seluruh kelurahan. Kalau misalnya kelurahanmu ternyata kecil dan Anda pengen membuat seluruh figure ground seluruh kelurahan, boleh, tapi tidak wajib. Demikian pula dengan linkage. Linkage itu Anda sampaikan dulu teorinya, kemudian di tempat Anda, linkage itu menghubungkan apa saja. Kalau linkage ini tentu untuk areanya atau yang diidentifikasi itu adalah seluruh kelurahan. Caranya bagaimana? Untuk linkage, silahkan Anda identifikasikan misalnya di situ ada bangunan-bangunan penting apa saja, atau ruang-ruang terbuka
penting apa saja, dan itu terhubung dengan jalan itu dengan apa saja gitu ya. Misalnya ruang terbuka terhubung dengan bangunan apa, kemudian ada bangunan penting terhubung dengan jalan itu sampai ke permukiman yang mana, itu juga engage. Bagaimana dengan place? Yang place itu kan ruang yang memiliki makna. Jadi untuk place itu kalau misalnya Anda tidak tahu di kelurahanmu itu place-nya yang mana, temui salah satu orang yang ada di sana, misalnya kenalan ya. Kalau saya paling gampang bisa tanya ke kelurahan, atau kalau tidak saya ke masjid, tanya di situ tokoh masyarakat atau sesepuhnya siapa. Kalau misalnya tidak ada info, Anda bisa tanya kepada marbot masjidnya itu, atau yang di masjid itu tanya, di sini itu tempat-tempat yang orang suka kumpul itu di mana saja. Kenapa? Apakah dia punya makna bagi semua orang? Apakah lapangan itu sering dikunjungi banyak orang yang ada di situ? Jadi tanyakan tempat-tempat yang punya makna. Kalau misalnya, di sini tuh ada makam keramat, bisa saja itu place. Oh, di sini ada pasar yang semua orang suka ke situ, itu juga bisa jadi place. Itu kan ruang. Apa saja jenis place-nya, kemudian informasikan dalam peta. Jadi ada di mana saja. Tambahkan dengan foto akan lebih baik lagi. Kita lanjutkan untuk place tadi sudah. Berarti lingkupnya place sejauh mana? Lingkupnya place adalah seluruh kelurahan Anda. Jadi kalau di kelurahan Anda itu ada beberapa begitu, nggak masalah, lebih banyak lebih baik. Ibu, tapi di tempat saya ternyata cuma satu gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin memang adanya cuma satu karena di tempatmu kelurahannya itu banyak lahan-lahan kosongnya, sehingga tidak banyak tempat yang bermakna buat semua orang karena di situ lebih banyak perumahan-perumahan baru gitu. Beda kalau misalnya place-nya itu di kawasan Semarang Utara atau Semarang Tengah yang itu adalah kawasan-kawasan bersejarah lama. Itu bisa jadi place-nya banyak gitu. Namun jangan khawatir, apakah kalau kemudian kawasannya bukan kawasan bersejarah tidak punya place? Pasti punya place, sepanjang di situ ada orang, pasti punya place. Berikutnya citra kota. Citra kota terdiri dari 5 ya, path, node, edges, district, dan landmark. Untuk citra kota, lingkupnya adalah seluruh kelurahan Anda. Jadi di seluruh kelurahan Anda, path yang utama yang mana, nodes atau titik-titik keramaian atau pusat-pusat kegiatan di mana saja, edges itu tepian kawasan, distrik yang mana, dan landmark yang mana. Ibu, saya susah membedakan edges dan distrik. Kalau path mungkin mudah ya, path biasanya ditunjukkan dengan jalan. Kalau nodes itu dengan pusat-pusat kegiatan atau keramaian. Kalau edges itu tepian. Tepian itu tidak semua bisa terlihat, tetapi bisa dirasakan. Demikian pula dengan distrik. Anda, kawasan Undip Tembalang itu adalah distrik. Begitu Anda sudah melewati bundaran ya, lewati bundaran yang di BRI itu suasananya sudah berbeda dengan waktu masih ada di dalam kawasan Undip, karena disitulah edges-nya. Jadi tepian dari distrik itu adalah edges-nya. Kerasa banget bedanya. Keluar dari kampus, kemudian setelah itu Anda jalan ke barat, misalnya ya sampai ke daerah bawah terowongan tol itu situasinya sudah berbeda lagi. Edges-nya kerasa lagi.
Kalau tadi edges-nya masih suasana kampus, kemudian keluar itu masih suasananya antara gitu ya. Jadi pinggiran kampus itu masuk ke perdagangan dan jasa. Tapi setelah keluar lagi, Anda kan ketemu Polines gitu. Suasananya masih suasana kampus yang bercampur dengan komersial, tapi begitu Anda melewati terowongan tol, Anda udah masuk distrik komersial, itu sudah beda lagi. Suasana distrik pendidikan dengan distrik komersial beda lagi. Contoh lagi, misalnya di Pecinan. Kalau saya masuk Pecinan itu kerasa banget. Karena apa? Pecinan itu gangnya pendek-pendek. Lebarnya, jalannya sempit-sempit. Kemudian bentuk bangunannya itu kan khas ya. Lalu mungkin ada aroma yang saya suka itu ya. Misalnya di situ karena masih banyak hunian, misalnya ada aroma dupa gitu karena yang ada di kelenteng-kelenteng yang di dekat situ atau tempat ibadah di situ. Jadi suasana distrik Pecinannya atau Chinatown-nya itu kerasa banget. Begitu hilang suasana. Oke, saya lanjutkan. Begitu hilang suasananya, itu berarti kita sudah beralih ke distrik yang lain. Boleh di-mute ya teman-teman yang masih mic-nya masih terbuka. Baik. Nah, itu salah satu cara untuk mengidentifikasi distrik dan edges-nya. Edges itu tepian dari distriknya. Kalau landmark, pasti Anda sudah tahu, landmark itu sesuatu yang paling diingat, baik berupa bangunan, atau berupa lapangan, atau berupa monumen, itu yang paling diingat orang. Sama seperti kalau misalnya Anda ditanya, yang paling Anda ingat tentang Semarang apa? Lawang Sewu, Tugu Muda, Simpang 5, Gereja Belenduk. Nah itu, atau Kota Lama. Nah itu kan berarti yang paling diingat orang itu adalah landmarknya. Orang akan ingat Semarang kalau, Gereja Belenduk di Semarang. Itu berarti landmarknya berupa bangunan. Kawasan Kota Lama, berarti landmarknya berupa area atau distrik. Simpang 5, itu berarti distrik juga. Atau saya ingatnya tuh lapangannya gitu ya, lapangan Pancasila. Berarti bentuknya ruang terbuka. Saya ingatnya itu Tugu Muda, ingatnya berarti berupa monumennya. Ingat Lawang Sewu, berarti berupa bangunan. Itu adalah landmark. Jadi silakan Anda identifikasi landmark di tempat Anda itu apa saja. Daerah Gajah Mungkur itu punya, mohon maaf ya, ada makam Belanda ya, yang teratur banget itu juga yang diingat orang gitu ya, itu juga merupakan landmark di situ. Nah, berikutnya townscape. Townscape sudah diajari Bu Diah. Kalau townscape nanti tidak perlu seluruh kawasan. Cukup Anda ambil beberapa tempat saja, didelineasi begitu ya, dipotong. Anda hanya mengidentifikasi tempat tersebut aja, tidak usah semua. Lalu elemen estetika nanti saya akan ajarkan. Elemen estetika itu ada beberapa, ada 8 ya. Kemudian untuk konservasi bangunan dan kawasan ini juga nanti kalau misalnya di tempat Anda tidak ada, ya tidak usah dibahas. Tapi kalau misalnya di tempat Anda ada hutan kotanya, itu juga merupakan konservasi lingkungan. Lalu di tempat Anda ada bangunan bersejarah, berarti ada konservasi bangunan. Gitu. Jadi menyesuaikan saja. Bagian 3 penutup itu merupakan simpulan dari hasil identifikasi aspek morfologi. Jadi yang sudah diberi nomor ini disimpulkan mungkin setengah halaman saja ya kalau kesimpulan. Baru kemudian ada daftar pustakanya. Berarti apa yang sudah dicuplik terutama di bagian-bagian yang Anda ambil dari sumber lain harus disampaikan.
Nah, ini udah pembagiannya sudah ya. Kelas A dan kelas IUP di Semarang Tengah, kelas B Semarang Selatan, kelas C Gajah Mungkur, kelas D di Semarang Barat. Ini format hurufnya pakai Arial 10, spasinya 1,5, jumlah halaman tidak dibatasi. Disesuaikan dengan karakteristik lokasi masing-masing, desain cover, layout tulisan, mau jadi 1 kolom, 2 kolom, kemudian peletakan foto dan gambar bebas. Asistensi minimal 1 kali, jadi kalau dosen kelas itu ada 2, silakan Anda dengan salah satu saja. Tapi kalau nggak puas, pengen dua-duanya, sangat dipersilakan. Yang dikumpulkan hanya soft copy saja, dalam bentuk file Word dan PDF, jadi dua-duanya dikumpulkan. Waktu pengumpulannya sejak TOR ini dikeluarkan sampai tanggal 20 Desember, jadi link pengumpulan terbuka mulai saat ini sampai tanggal 20 Desember. Itu nggih, teman-teman. Ini sudah ada link pengumpulannya. Silakan, ini yang kiri untuk link pengumpulan tugas individu, yang kanan link tugas kelompok. Gitu. Sebelum saya memberikan kuliah, mungkin nanti kuliahnya setengah jam gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kiranya cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Baik, ya. Artinya teman-teman sebetulnya merasa perlu untuk datang ke kelurahan, dipersilahkan. Tapi kalau sekiranya saya nggak apa-apa, kayak sudah cukup dan silakan, nggak apa-apa. Jadi ini memang lebih banyak untuk mengidentifikasi atau mengobservasi yang ada di lapangan. Gitu. Cukup 1 atau 2 kali aja observasi, saya kira sudah bisa memadai untuk membuat tugas kelompok. Gitu nggih untuk semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan ke perkuliahan. Tapi teman-teman di sini tadi sudah bisa untuk presensi kehadiran online? Ada yang kesulitan? Kalau ada yang belum, saya ini lagi chat lagi untuk linknya sebentar ya. Ini saya beri waktu mungkin 2 menit sambil saya istirahat sebentar.
sudah terlihat di layar untuk elemen estetika judul awal ini. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Saya singkat saja. Ya, estetika ini kan artinya keindahan, kesadaran yang berkaitan dengan percepsi sensorik. Kalau dari bahasa Yunani, estetikos. Jadi di sini karena kita bicara mengenai elemen keindahan atau estetika, ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana supaya dapat merasakannya. Ukuran estetika atau bagaimana suatu kondisi estetis itu terbentuk itu sangat dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat. Seperti yang kita ketahui, mohon maaf ini nggih, mohon maaf sebelumnya. Wanita yang cantik dalam satu suku dibandingkan dengan wanita cantik dari suku yang lain itu beda-beda. Ada wanita cantik itu bila, mohon maaf ya, itu telapak kakinya kecil gitu ya. Kalau di Jepang itu telapak kakinya itu kecil karena dengan telapak kecil itu dia seperti wanita yang benar-benar dijaga gitu ya, dimuliakan gitu. Jadi dari kecil itu dia menggunakan seperti sepatu kayu yang menghambat pertumbuhan kaki. Ada juga wanita cantik itu kalau pinggangnya kecil sekali sehingga sejak mulai anak-anak dia dibiasakan menggunakan korset yang Ada lagi wanita cantik itu adalah kalau rambutnya lurus gitu ya. Itu karena terbentuk oleh image yang berkembang di masyarakat. Zaman dulu bahkan ada wanita yang berbadan besar itu adalah justru wanita yang cantik karena dia mampu melindungi keluarganya. Nah, itu semuanya berkembang tergantung dari sosial budaya masyarakat. Itu kalau manusia. Bagaimana kalau kemudian kita beralih ke bangunan atau beralih ke kawasan yang tampak secara visual? Kita bisa merasakan, ini tempatnya itu bangunan-bangunannya sangat bagus gitu ya. Tapi kalau ditanya apa yang membuat tempat itu bagus, bingung. Mau menjelaskannya bingung. Pokoknya itu kalau dilihat itu menyenangkan lah, enak lah. Tapi apa sebabnya? Itu yang sulit untuk menjelaskan. Pokoknya bagus gitu. Nah, ini yang kemudian kita pelajari di morfologi itu. Kita mulai merinci bagaimana keindahan itu bisa terbentuk dan bagaimana supaya merasakannya. Berawal dari konsep dasar ya. Beauty is a proportional display as color, line, and form. Mulai dari warna, garis, dan bentuknya. Paling sederhana, garis itu berasal dari mana sih? Titik. Titik-titik yang terus bersambung itu membentuk garis. Dua garis yang bersilangan itu belum membentuk apa-apa, tapi begitu ada garis yang ketiga itu bisa menciptakan bentuk. Nah, di sini Frank Lloyd Wright, ini arsitek ya. Arsitek yang hidup karya-karyanya banyak dikenal tahun 50-60-an. Important in beauty itu adalah the systematic nature, order, balance, and the hidden integrity of nature. Jadi di sini dia bilang kalau suatu situasi yang alamiah itu dia sistematis, jadi ada keteraturan, ada keseimbangan. Itu dikaitkan dengan ada color, line, and form tadi, ini akan menciptakan suatu keindahan.
Sadegi dalam penelitiannya, dia bilang estetika lingkungan itu ada kaitannya dengan nilai spiritual. Betul. Karena apa? Estetika lingkungan itu berkaitan dengan cara hidup atau budaya masyarakatnya. Indah di sini belum tentu indah di tempat lain. Kemudian ada etika yang terbentuk. Jadi etik-etik adab, tata cara, tata krama, cara hidup dari suatu tempat itu juga menyumbang dari adanya keindahan. Nah tadi nilai-nilai tadi tidak bisa lepas dari konteks tempatnya. Bangunan joglo di Jawa itu terlihat indah, dibawa begitu ya bangunannya. Tetapi kalau kemudian kita letakkan bangunan itu di padang pasir, apakah dia mampu untuk membawa nilai spiritual dan juga nilai etika yang berkaitan dengan estetika lingkungan tempatnya? Belum tentu, karena dia tidak proper, tidak fit dengan lingkungannya. Bayangkan di padang pasir itu ada badai pasir, anginnya keras, panas, sedangkan di sini bangunannya joglo, bisa terbang semua itu gentingnya, lalu orang yang di dalam joglo itu bisa kena siraman debu saat ada badai pasir, lalu di situ tidak bisa melindungi dari teriknya padang pasir. Nah, kalau konteksnya kemudian dibalik, rumah-rumah yang ada di padang pasir itu bentuknya sederhana. Bentuk-bentuk sederhana itu justru sangat membantu supaya bangunan itu tahan terhadap cuaca. Bukaannya atau ventilasinya juga tidak banyak. Tapi beda iklimnya ya. Kalau di sana iklimnya kering, kalau di sini kan lembab. Kalau bangunan seperti yang ada di padang pasir dibawa ke sini, ke Jawa, dia itu akan sangat lembab karena bukaannya kurang, bentuknya tertutup. Tetapi kalau tadi yang joglo dibawa ke padang pasir dengan iklim yang sangat kering begitu, kita di dalam bisa jadi keripik begitu ya, karena benar-benar kering gitu ya. Bukaannya banyak, jadi itu tidak aman buat orang yang ada di dalamnya. Lalu yang terakhir ini, keindahan juga ditopang oleh sosial, ekonomi, dan politik. Kalau ini kajiannya lebih mendalam lagi nanti pada saat belajar mengenai filosofi bangunan sebetulnya ya. Karena di semester berapa ya nanti ya diajarin ini ada bagaimana situasi ekonomi dan politik itu berpengaruh pada kota. Tatanan kota itu sebetulnya juga tatanan yang berkaitan dengan politik. Karena di sini ada campur tangan dari penguasa, bisa raja, bisa pemimpin masyarakat yang ikut mengatur bagaimana kota itu terbentuk. Nah, kalau kita melihat di sisi kanan ini, ada estetika lingkungan dan konteks-konteks nilai etika, sosial, ekonomi, dan tempatnya. Lalu tadi si Frank Lloyd Wright bilang ada keindahan dalam kondisi alamiah, keaturan, dan keseimbangan. Ini sebetulnya siapa sih yang berkaitan? Adalah manusianya. Jadi nanti Anda kalau survei di lapangan, Anda itu sebagai komponen utama yang menilai dari kondisi estetika di tempat tersebut. Ini saya lewati dulu ya. Oke, nanti bisa dipelajari ya. Ini perkembangan arsitektur kota di dunia itu ada prasejarah, ada premodern, modern, dan postmodern. Ini saya nanti tinggal dibaca aja deh.
Tapi di sini yang saya ingin tekankan, ini adalah bentuk-bentuk yang berkaitan dengan visual. Jadi aspek yang menonjol di dalam estetika desain perkotaan itu ada 9. Ada sumbu, ada simetri, ada proporsi, ada hierarki, ada balance, ada skala, ada irama, dan konteks kontras. 9 item ini nanti harus muncul di poin elemen estetika di tugas kelompok Anda. Mulai dari yang awal. Aksis atau sumbu itu adalah garis maya yang seakan-akan menghubungkan antara satu titik dengan titik lain dalam satu konfigurasi massa terbangun. Sebelah kiri, gambar kiri ini adalah sumbu. Ya, ini sumbu. Garis maya yang seakan-akan menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Ini sumbu. Sama seperti Widyapura, yaitu kalau Anda berdiri di bundaran yang di depan jalan menuju PWK itu seperti sumbu yang titiknya itu dari tugu di bundaran itu sampai ke tengahnya Widyapura. Kalau Anda punya peta di kelurahan Anda, cek mana yang kelihatannya itu menghubungkan. Ini ada lapangan, lalu ini ada titik, ada persimpangan kecil. Ini seakan-akan menghubungkan. Ini adalah sumbu. Ini seakan-akan menghubungkan. Sumbu. Ini sumbu. Mana lagi? Ini juga bisa jadi sumbu. Tuh ya. Cari yang utama saja di sumbu Anda. Kemudian berikutnya, ini masih contoh ya. Aksis atau sumbu, ini juga sumbu. Sumbu, jadi antara pengamat dengan titik ini sumbu. Pengamat dengan titik ini sumbunya. Jadi kalau tadi menggunakan peta, kalau sekarang menggunakan foto, ini juga sumbu. Ini seakan-akan kita terhubung dengan titik yang ada di sini. Kita mengamati, ini titiknya. Ini sumbu. Apalagi contohnya? Beda dengan simetri. Kalau simetri, maka seperti sumbu. Jadi ada satu titik, tapi di kiri kanan sumbu itu harus sama persis. Jadi seperti mirroring begitu ya, mencerminkan bagian kiri dan kanannya itu. Ini adalah contoh yang namanya bilateral simetri. Jadi B, 2 ya, bilateral, ini 2. Kalau dilipat begitu, kiri dan kanan. Kemudian, kalau ini adalah radial simetri. Radial simetri ini menunjukkan ini tidak cuma satu yang simetri. Maka di tempat Anda silakan Anda mencari yang seperti itu. Ini juga sumbu. Ini peta Ebenezer Howard yang Garden Cities of Tomorrow. Ini petanya dia itu kan masih peta apa ya, peta konsep. Tapi peta konsep tersebut menunjukkan ini pusat kota, lalu di sini ada semacam kanal untuk membatasi ya. Kemudian ini ada taman-tamannya. Taman-tamannya ini untuk menjadi barrier dari industri yang ada di pusat kota ini. Nah, gambarnya dia itu adalah simetri di sini. Kalau dilipat sama persis. Selanjutnya adalah balance. Balance itu adalah konfigurasi massa bangunan yang ditujukan untuk
suatu keseimbangan suatu keseimbangan pandangan dari sisi pengamat. Kalau saya lihat yang Lawang Sewu begitu ya, karena ada bagian kiri dan kanan yang mengapit bagian tengah ini, rasa sekali keseimbangannya ya. Dia sama seperti kalau kita lihat simetri itu biasanya kita udah terasa itu balance. Tapi kalau misalnya bentuknya nggak sama, balance-nya bisa terasa nggak? Bisa. Yang ini tuh seperti balance gitu, yang bagian kiri dan kanan, karena bangunan tengah ini diapit oleh dua bangunan dengan bentuk yang hampir mirip, dan tekan kita itu bagian kiri dan kanannya itu seimbang. Berikutnya skala dan proporsi. Skala itu mengacu pada ukuran dibandingkan dengan diri kita. Kalau proporsi itu mengacu pada hubungan yang tepat atau harmonis. Sebentar, yang gambar bawah dulu ya. Ini adalah skala. Orang di dalam masjid, di dalam gereja, itu akan merasa kecil karena ukuran-ukuran yang ada di situ besar-besar, pintunya besar, dindingnya tinggi, kemudian areanya luas. Itu membuat kita merasa kecil. Ini yang dinamakan dengan skala. Ada skala manusia dan ada skala ketuhanan. Ini adalah skala ketuhanan. Yang skala manusia itu apa? Rumah tinggal, kamar terutama, itu skala manusia sehingga kita merasa nyaman. Tapi kalau misalnya seperti ini, bangunan-bangunan besar itu, kita merasa kecil gitu ya, itu namanya skala ketuhanan. Ini berarti dibandingkan dengan ukuran kita. Kemudian ada proporsi ya. Kalau proporsi, kalau saya tuh seperti orang membandingkan, jadi kalau gini, ada bangunan besar gitu ya, bangunan besar, kemudian pondasinya atau tiangnya itu kecil-kecil. Kita melihat aja udah khawatir ya, itu nanti kalau patah gimana ya tiangnya. Padahal itu kan tiangnya itu dibuat dari beton yang sangat kuat gitu ya, dengan sudah diperhitungkan oleh para tenaga sipil gitu ya. Tetapi kita melihat itu takut. Beda dengan kalau misalnya proporsinya itu justru yang gede itu yang di tiangnya. Mohon maaf ya. Bangunan-bangunan yang di Fakultas Hukum itu ya, bangunan yang besar-besar itu kan tiangnya tiang besar-besar ya. Tiangnya itu memang dibuat dengan filosofi seperti bangunan-bangunan di Athena ya, Yunani, di mana di situ hukum pertama kali diciptakan gitu ya. Sehingga mencerminkan itu, tapi secara arsitektural dengan ukuran bangunan yang tidak terlalu tidak terlalu fantastis besarnya begitu, tiang itu menjadi ini sebetulnya dia itu menyangga apa gitu ya, kita merasa itu nggak proporsional. Nah di sini kita bisa membandingkan mana yang terasa normal dan mana yang secara proporsi itu tidak normal. Seperti itu. Oh iya, saya mau tanya. Proporsi paling mudah saja ya analoginya ya. Proporsi badan manusia itu tanpa tahu gitu ya, misalnya hanya digambarkan aja, kita tahu, oh ini bayi gitu ya, oh ini orang dewasa, oh ini remaja. Itu biasanya nampak dari mana? Dari proporsi tubuh. Kalau bayi itu kepala itu dengan badan mungkin ukurannya 1:1,5 atau 2 gitu ya. Jadi kepalanya kan jadi agak mendominasi dari badan. Kemudian ukuran tangan dan kakinya juga masih pendek-pendek gitu. Tapi begitu sudah jadi dewasa itu kan ukuran kepala dibandingkan dengan badan, tinggi badan dan kaki itu kan sudah tidak sama lagi. Tangan dan kaki juga memanjang begitu. Nah ini proporsi itu juga menunjukkan suatu ciri tertentu.
Nanti kalau di tempat Anda, bagaimana menemukan skala atau proporsi? Skala mudah saja, cari bangunan-bangunan yang biasa dan cari bangunan-bangunan yang tidak biasa skalanya. Sedangkan proporsi, Anda bisa keliling-keliling ya di lokasi Anda. Misalnya ada yang menurut Anda agak mengganjal gitu ya, proporsinya nggak bagus itu, silakan didokumentasikan. Apa sebabnya yang tidak mengganjal itu coba diuraikan dalam 1 atau 2 kalimat gitu. Nah, ini bisa mewakili item proporsi yang memang harus dicari Anda. Ini contoh skala ya tadi ya. Kalau yang bagian ini skala di mana orang merasa nyaman, jadi akrab gitu ya. Jadi bisa ngomong, bisa bukan teriak-teriak ya, bicara keras-keras, santai, terbahak-bahak mungkin sambil bercerita. Ini karena tempatnya ini membuat orang itu merasa akrab. Tapi kalau di tempat seperti ini, di mana ukuran tinggi dan lebar itu jauh, sementara orangnya kecil, ini menunjukkan skala dan proporsi yang tidak biasa gitu. Jadi orang kalau jalan di sini juga mungkin bisa santai, tapi kalau sendirian Anda nggak bisa santai, Anda pasti jalannya cepat kalau di sini. Pengen cepat sampai aja di ujung. Berikutnya adalah hierarki. Kalau di tempat Anda, dalam gambar petanya atau Anda di dalam, Anda kan mengamati. Kemudian Anda bagaimana mengidentifikasi hierarki? Cek di situ apakah di konfigurasi masa bangunan itu ada yang kelihatan menonjol. Kalau menonjol itu apakah harus besar, Ibu? Tidak. Jadi kalau untuk hierarki itu bisa dicari berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan cara penempatannya. Ini cara paling mudah ya, yang gambar ini. Kalau dilihat dari layout seperti ini, mana yang, ini kan ada hierarki ya, ini kotak-kotak ukurannya sama, lalu ada kotak ukurannya besar, lalu ada kotak ukurannya kecil. Menurut Anda, mana yang dia memiliki hierarki lebih tinggi daripada yang lain? Kalau saya, paling utama yang memiliki hierarki lebih tinggi justru yang kecil ini. Meskipun kecil, bentuknya jauh, bentuknya itu sama, tapi kecil, dia ada ukuran jarak di sini. Yang kedua adalah yang besar ini. Baru yang ketiga ini yang umum, yang kotak-kotaknya biasa aja, ukurannya sama dan banyak ini. Jadi ini ada 3 hierarki. Kecil paling penting, 2 ini penting, yang ini mungkin kurang penting. Lalu mana lagi? Anda bisa melihat dari perbedaan bentuk. Di sini kalau kita lihat ada kotak-kotak yang persegi yang sama, lalu ada yang bulat, lalu ada yang bentuknya seperti ini agak miring. Kalau menurut saya, ini dua-duanya hierarkinya sama, yang bundar maupun yang miring, karena tidak ada pembeda jarak, hanya pembeda bentuk. Contoh yang ketiga dengan penempatan. Walaupun ukurannya sama, tetapi kalau dia ditempatkan di lokasi yang tidak biasa seperti ini, maka ini yang hierarkinya lebih tinggi daripada yang gerombolan kotak-kotak ini. Itu ya, jadi caranya nanti kalau misalnya ada di tempat lokasi Anda di kelurahan, cek di situ apakah ada ukuran yang sangat berbeda, ataukah secara visual ada bentuk yang berbeda, ataukah ada bangunan. Selanjutnya, irama. Kalau irama itu seperti pengulangan ya. Di tempat Anda, apakah ada bangunan-bangunan yang memiliki pengulangan? Kalau saya mudah, perumahan pasti punya pengulangan. Itu seperti irama. Tempat-tempat yang punya tiang berjajar, tanaman yang berjajar ini juga merupakan irama. Jadi silakan diidentifikasi di tempat Anda.
Nisan-nisan di tempat makam yang teratur seperti yang di makam-makam Belanda itu juga merupakan irama. Ya, terakhir konteks dan kontras. Konteks di sini namanya kontekstual ya. Kontekstual itu konfigurasi masa bangunan yang menimbulkan perasaan unity meskipun berbeda dari bentuk, warna, dan jenisnya. Kita lihat contoh yang ini. Ini ada bangunan yang berbeda. Yang bagian depan ini adalah bangunan lama yang dikonservasi. Bentuknya dengan tiang-tiang tinggi, ini semacam ruko yang ada arcade-nya. Ini seperti di Malioboro gitu ya. Yang di bawah ini untuk jalan. Kemudian bagian belakangnya itu adalah apartemen-apartemen. Namun kita merasa antara apartemen dan juga bangunan yang di depannya ini tidak berbeda jauh. Ini adalah kontekstual. Jadi yang belakang juga menghormati bangunan yang lama pun juga tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan yang di belakang. Ditunjukkan dengan pengulangan irama dari jendela, dari tiang. Ini juga ada pengulangan jendela juga. Nah, ini adalah kontekstual. Kontras. Di sisi lain, kontras itu menunjukkan ada yang menonjol. Ini mungkin gambarnya kurang agak ke sini ya. Di Tugu Muda itu hampir seluruh bangunannya ada Lawang Sewu, ada gereja katedral, ada Museum Mandala Bakti, ada rumah dinas gubernur, Wisma Perdamaian itu, dan juga ada bangunan kantor pemerintah kota Semarang. Dari seluruh bangunan yang ada di situ, kecuali yang kantor pemerintah kota Semarang itu, semuanya kontekstual. Hampir semuanya itu didirikan pada masa yang sama, kecuali yang Wisma Perdamaian. Itu ada tambahan bangunan, tetapi dia menghormati bangunan sekitarnya sehingga dibuat mirip, langgam atau stylenya mirip seperti ini ya. Dia menghormati itu. Namun bangunan yang sekarang menjadi kantor pemerintah kota Semarang itu sangat-sangat kontras karena dia bangunan bertingkat dan menggunakan kaca. Itu kita merasakan di kawasan itu ada perbedaan, namun jangan salah. Misal suatu ketika itu justru Lawang Sewu, gereja katedral ataupun museum dan Wisma Perdamaian itu misalnya kemudian dirubah, tapi tentu tidak mudah ya karena ini kan banyak bangunan bersejarah. Kita ambil misalnya dengan konteks seperti itu, bangunan-bangunannya itu di sekitarnya mudah untuk berubah dan dia mengikuti bentuk seperti yang ada di bangunan pemerintah kota Semarang, bisa-bisa nanti kontekstual lagi. Tapi kontekstualnya mengikuti langgam dari yang modern yang ada di bangunan pemerintah kota Semarang. Gitu ya. Jadi kalau sekarang memang yang kontras itu yang bangunannya Pemkot. Tapi suatu saat kalau bangunan sekitarnya itu kemudian menggunakan langgam seperti mirip yang di Pemkot, menggunakan bangunan bertingkat tinggi dan berkaca-kaca gitu ya, bisa jadi akan timbul kontekstual lagi, tapi kontekstualnya dalam hal yang berbeda karena bangunannya berubah, tidak lagi menggunakan langgam yang bangunan-bangunan style Indis seperti ini, tapi menggunakan bangunan modern yang memanfaatkan kaca gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya berikan untuk elemen estetika. Ini nanti saya share ke Kormat. Silakan dipelajari. Ini menjadi poin-poin. Ada 9 poin yang harus diisi di dalam laporan kelompok Anda. Baik, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh mengenai tugas maupun mengenai substansi elemen estetika. Ya, silakan Triandra.
Ibu, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Andra dengan tim belakang 19 dari kelas B. Saya bertanya Bu, untuk elemen estetika nanti kan ini semua ke-9 prinsipnya kan harus dimasukkan ke dalam laporan tugas besar ya Bu. Nah, Iya. kalau misalkan di kelurahan kita itu tidak menemukan satu dua seperti bagaimana Bu? Apakah dikosongkan saja atau diberi keterangan tidak ada elemen ini gitu? Mungkin sekian, terima Iya. kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Andra. Mungkin tidak hanya untuk elemen estetika saja ya. Misalnya townscape itu kan ada Y-scape, kemudian ada beberapa bentuk-bentuk yang bisa Anda temui. Tetapi satu kelurahan dan kelurahan lain bisa jadi ada yang lengkap ditemui semuanya, ada yang tidak. Demikian juga kalau yang elemen estetika maupun yang citra kota ya. Misalnya, Bu, di tempat saya benar-benar saya kok nggak nemu yang namanya distrik, misalnya kayak gitu. Itu ya silakan, berarti sampaikan saja, itemnya tetap dicantumkan lengkap, tetapi diberikan keterangan pada wilayah studi di kelurahan titik-titik tidak ditemukan aspek untuk elemen estetika dalam hal apa gitu. Di keterangan. Semuanya tetap disebut dulu poinnya, tapi kemudian disebutkan keterangannya misalnya ada atau tidak ada. Tapi kalaupun tidak ada itu, kenapa kok di situ nggak ada itu ya? Bu, itu kita nggak menemukan karena ternyata bangunannya kecil-kecil, tidak ada yang istimewa sehingga kita sulit untuk menemukan sumbu, susah karena kondisi topografinya ya. Kalau topografinya meliuk-liuk begitu, untuk yang kelurahannya itu ada di perbukitan, bisa jadi Anda nggak nemukan sumbu. Atau Anda juga nggak nemukan simetri, juga bisa gitu. Tapi disebutkan sumbu dan simetri tidak didapatkan di lokasi studi karena kalau sumbu dan simetri kan pasti harus lurus tuh. Nah, karena di tempat kami misalnya itu kondisinya berbukit-bukit dan tidak menemukan yang layak untuk disebut sumbu atau simetri gitu. Gitu ya Riandra, semoga bisa menjawab. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab. Cukup? Ya, kalau sudah cukup, kiranya tugas baik kalau video ada bisa ya manage waktu. Untuk yang tugas kelompok silakan diatur baik-baik dengan kelompoknya, bisa berbagi tugas karena menurut saya ini bisa dikerjakan secara paralel tanpa harus menunggu satu bagian selesai gitu ya. Ini bisa dikerjakan secara paralel asal Anda sudah pernah mengunjungi ke lokasi. Gitu. Oke, teman-teman semua, saya kira sudah cukup. Maaf mengganggu waktu malamnya, nggih. Terima kasih. Saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk. Ya, sama-sama semuanya. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu.